Meski kita agak lelah mendampingi kontingen sebagai tuan rumah, juga lelah menjadi kontingen, tapi kita harus terus bersuka cita. Menyambut kedatangannya, itu judul yang diberikan secara seragam. Saya mau mulai dengan cerita begini. Suatu hari, gubernur mau datang. Lalu datangnya di sini, di jemaat kita. Apa yang kita harus siapkan? Tari-tarian, sambutan, musik bambu. Kita pilih perempuan-perempuan yang masih muda, supaya dia ada di depan sebagai penyambut tamu. Dan berbagai macam hal lain. Lalu tiba-tiba dia datang. Ada busara, ditutup. Kalau pendeta datang tidak seseru itu. Ada busara, aqua yang belum boleh dibuka. Dan kalau anak-anak ke sana dilarang, tempatnya, Bapak. Tiba-tiba Bapak datang. Lalu Bapak tumpahkan itu yang di meja yang ditutup busara. Apa kira-kira keputusan panitia waktu itu? Jawab cepat karena waktu kita terbatas. Satu, berduka cita karena Bapak Gubernur menumpahkan. Siapa yang malu? Gubernur yang malu? Panitia malu? Heran. Oke, tidak usah selesaikan. Masalahnya sampai di situ, bahwa kemudian gubernur menumpahkan semua di meja karena disenggol. Tapi ketika itu disiapkan, gubernur sementara mau masuk, lalu tiba-tiba anaknya koster senggol itu meja dan tumpah semua. Apa yang panitia akan lakukan terhadap anak koster dan seluruh keluarga koster? Ganti koster. Anaknya koster dibully sampai habis-habisan. Tapi waktu gubernur tadi jujur saja tidak seorang mengatakan, apa ini? Kenapa begini? Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa Pak. Nanti panitia siapkan lagi Pak. Tidak apa-apa Ji. Pasti begitu. Dan itu real dalam kehidupan kita. Apa maknanya? Siapapun yang kita sambut, tergantung dari seberapa mungkin kita menempatkan mereka sebagai orang yang disambut. Boleh ditumpahkan. Dan mungkin 2-3 kali ditumpahkan, kita masih berusaha memaafkannya. Tapi anaknya koster, jangankan tumpahkan, dekati saja, malaiko, akan dia anak-anak. Pasti belum pernah dekati itu meja, masih jauh. Apalagi kalau mau buka itu, iya, hanya mau lihat bilang apa yang ditutup dalam, dimarahi. Jadi, apa artinya itu? Siapa yang kita sambut? Dan apa tempat yang disambut di dalam hati kita? Maka kita akan menyambutnya dengan cara yang berbeda. Saya pernah menunggu pacar saya lama di bandara. Walaupun saya tahu bahwa ini pekerjaan yang sulit, tetapi saya menunggunya dengan sabar. Karena yang saya sambut adalah kekasih saya. Menyambut kedatangannya. Sekarang yang mau datang ini Yesus. Pertanyaannya, apa yang kita mau buat? Silakan dijawab. Bikin kue. Kue Natal. Depatori dan teman-temannya. Ada lagi? Mempersiapkan segala sesuatunya. Kayaknya tidak ada acara spesial. Sepertinya tidak ada yang sesuatu yang istimewa. Kalau gubernur datang, sudah diatur dari jam sekian sampai jam sekian. Durasi penyambutan dari sana, waktu belok masuk Paraili, umbul-umbul sudah harus siap. Ketika dia belok kemari langsung disambut tari-tarian. Selesai tari-tarian kemudian masuk dari daerah 5 etnis. Sesudah 5 etnis itu masuk ke dalam diapit oleh tua-tua. Semua tertata dengan baik. Betapa istimewanya itu.
Dan sekarang kita mau menyambut kedatangannya sebagai juru selamat. Saya tahu dia istimewa, tapi mungkin karena setiap tahun dia datang. Setiap tahun dia datang sehingga tradisi itu tidak lagi begitu menarik. Mari kita belajar firman Tuhan pada kesempatan ini. Jangan suka menjadi hakim. Di Natal ini ada banyak kekurangan. Perayaan akan dilakukan baik secara klasis. Perayaan akan dilakukan baik secara klasis maupun secara jemaat. Mereka ada yang disebut panitia. Dan mereka akan terbatas. Tapi kalau ada yang tumpahkan sesuatu, jangan segera marah. Beri kesempatan untuk ayo, mari kita sama-sama. Ini tentu tidak sengaja. Belajarlah untuk jangan menjadi orang jahat. Dan jangan suka membuat hal-hal yang jahat. Mari kita berdoa sebelum memulai sesuatu. Penyambutan ini harus disambut dengan doa. Mereka yang hanya menyambut dengan caranya sendiri akan gagal dalam proses penyambutan ini. Tapi kalau kita sudah berdoa bahwa kami Jemaat Sion Paraili akan menyambut Natal ini dengan sebuah harapan bahwa kami akan memberikan yang terbaik sebagai panitia. Semua orang berpikir yang sama. Apa yang harus kita siapkan? Bacaan tadi saya baca sedikit agak lambat karena saya mau kita mendapat pesannya. Bersukacitalah. Kalau menang bersukacitalah. Karena bukan itu kita kesini. Yang membuat kita kesini adalah menyambutnya. Anda gagal menyambutnya kalau Anda kalah dalam paduan suara lalu kemudian Anda marah. Gagal. Anda harus bersukacita apapun hasilnya. 2. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah untuk semua yang kita alami di sini. Bagian terakhir, euforia penyambutan Natal itu adalah pesta yang hampir tak dapat dikendalikan meriahnya. Beberapa hari yang lalu, saya di SMS teman-teman dari Forum Kerukunan Antara Umat Beragama. Dia katakan, Pak Pendeta, bagaimana dengan petasan? Apakah di Natal ini akan banyak petasan? Saya bilang tidak ada petasan di Natal dan Tahun Baru. Yang ada kembang api. Tapi meletus juga. Demikian juga pertanyaan dari anak-anak muda. Apakah kita bisa kembang api? Uji kembang api. Saya tidak katakan bisa atau tidak bisa. Uji. Ujilah segala sesuatu. Peganglah yang baik. Arak. Uji arak. Kalau dia tidak baik, jangan lakukan. Apalagi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam menyambutnya. Karena ini yang terjadi. Penyambutan kita kan kembang api. Penyambutan kita kan malam Tahun Baru itu yang kita lakukan adalah pesta meriah. Bahkan tidak ada lagi anak-anak yang ada di gereja. Uji itu. Kalau engkau minum lalu kemudian menghalangi nikmatnya, engkau menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam engkau terhalangi menyambut kedatangan Yesus Kristus dalam Natal. Kue juga. Kalau Anda terlalu sibuk bikin kue, lalu kemudian lupa ibadah perayaannya, uji itu berarti gagal. Semua hal yang kita lakukan kalau menghalangi kita menikmati penyambutannya, maka itu adalah kegagalan. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan apa? Dengan membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Hari ini lilin pink artinya kasih. Kita menyambut Tuhan itu bukan hanya Tuhannya saja, tapi menyambut sesama. Kalau sesama melakukan kesalahan di Natal ini, entah dalam tanggung jawab apa, kita sebut itu tidak disengaja. Seperti seorang gubernur melakukan kesalahan. Mengapa? Karena kalau hati kita ini baik dan bersih, maka seluruh hal akan menjadi indah. Tetapi kalau hati dan pikiran kita buruk, maka buruklah semuanya. Mari sambut dia dengan hati, bukan dengan pernak-pernik dan segala euforia kegembiraan. Hati ini yang harus menyambutnya. Rajin berdoa, karena doa mengubah segala sesuatunya. Bersukacita dan bersyukurlah. Itulah cara untuk menyambutnya. Terakhir, siapa yang biasa menyanyikan lagu ini terakhir?
jauh di dusun kecil, di situ rumahku. Siapa yang rumahnya di dusun kecil? Hah? Tidak ada. Lama sudah ditinggalkan, Anda rindu? Iya. Tahun-tahun telah berlalu dan Anda janji untuk kembali? Karena kita bilang dalam lagu itu, nantikan kedatanganku, dusunku. Toh? Tapi ternyata sampai hari ini kita belum pulang ke dusun itu yang kita selalu janjikan untuk kembali. Khususnya saya ini sudah 25 tahun meninggalkan dusun itu dan tidak pernah kembali, tapi selalu setiap tahun saya nyanyikan. Apa itu? Bersukacitalah selalu dimanapun Anda berada, karena Natal itu bukan di dusun kecil, tapi Natal itu ada di dalam hatimu. Dusun kecil itu adalah sebuah kerinduan, tapi Natal yang sesungguhnya adalah dimanapun Anda berada, tapi Dia datang dan hadir di hatimu. Amin.